Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali melanjutkan pembacaan dari Mazmur 78 ayat 17 sampai dengan ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, "Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah Ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya?" Sebab itu ketika mendengar hal itu, Tuhan gemas. Api menyala menimpa Yakub. Bahkan murka bergejolak menimpa Israel, sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Maka Ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat, Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah mengembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di mulut mereka. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan teruna-teruna Israel. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengarkan. Dari ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca ini, kita akan mempelajari apa maksud dari yang dinyatakan Tuhan ini. Khususnya ketika kita membaca dalam kondisi refleksi berkaitan dengan perjalanan orang Israel di padang gurun setelah Tuhan membebaskan bangsa ini dari perbudakan di tanah Mesir. Kalau kita perhatikan satu ayat demi satu ayat, setidaknya mereka tidak hanya menggerutu, mengeluh tentang makanan dan minuman sebagai kebutuhan pokok, tetapi lebih daripada itu, mereka tidak percaya kepada Allah yang menyelamatkan dan membebaskan mereka dari murka. Mereka menyaksikan betapa tidak mungkinnya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Itu sebabnya Tuhan murka, karena mereka tidak yakin akan pemeliharaan Tuhan dan kasih setia Tuhan atas umatnya yang diselamatkannya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita lebih lagi mendalami apa yang seharusnya kita pikirkan. Pertama, kita melihat bagaimana Allah mulai memberkati mereka, seperti roti, mana, air dari batu, maupun makanan yang lain. Memang saat Allah memberkati, kita perlu waspada dan berjaga-jaga. Janganlah sampai seperti orang Israel itu yang masih tetap berbuat dosa, tidak percaya atas pemeliharaan Tuhan, dan meragukan apa yang Tuhan mau nyatakan. Bahkan mereka seolah-olah diselamatkan untuk melakukan perbuatan yang tidak benar. Dengan sengaja mereka memberontak terhadap Yang Maha Tinggi, mencobai Allah dalam hati mereka,
dan memberikan sebuah kenyataan bahwa mereka hanya meminta makanan dan minuman bukan untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari, tetapi untuk menuruti nafsu mereka. Padahal Allah telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan rasa lapar dan memberikan minuman untuk menghilangkan rasa haus. Tetapi semuanya itu belum cukup. Mereka harus diberi daging untuk menuruti nafsu. Mereka juga melakukan hal yang berlebih-lebihan. Sehingga hal itulah yang membuat Tuhan marah. Bangkitlah amarahnya. Mereka berkata terhadap Allah seperti melakukan perlawanan dengan perkataan, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Ini kan menggambarkan ketidakpercayaan akan Allah yang berkuasa dan berdaulat. Dengan demikian, kita juga harus mewaspadai diri. Jangan sampai kita sepertinya wajar meminta makanan dan minuman kecukupan sehari-hari kita, tetapi kita sebenarnya sedang mencobai, tidak percaya dengan apa yang Tuhan firmankan. Kiranya kita tidak seperti itu lagi. Kita tahu bahwa memang ketika Tuhan menyatakan kuasanya, tidak ada yang bisa menghalangi dan tidak ada yang bisa menyangkali. Namun, kita harus percaya keadilan Tuhan dinyatakan. Sewajarnya, Allah membenci tindakan mereka, umatnya yang membangkitkan amarahnya. Namun, kita juga harus bersyukur karena Allah adalah saksi segala sungut-sungut mereka. Api menyala menimpa mereka, dan ngeri memang kalau jatuh ke dalam tangannya yang murka itu. Sebab kenapa? Mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka bukan tahu akan kesulitan yang seperti itu, seolah-olah mereka tidak mau tahu, padahal mereka mengalami bagaimana Tuhan berkarya menyelamatkan, menebus dan membawa mereka kepada kehendak Allah yang membuat setiap orang percaya mendapatkan hidup yang kekal. Memang kita tahu mana dan burung puyuh yang diberikan Tuhan di padang gurun tidak mudah dimengerti oleh kita di zaman sekarang. Setidaknya kita menyadari bahwa makanan dan minuman yang dikaruniakan Tuhan kita harus syukuri, seraya kita juga melakukan sebuah upaya untuk menindaklanjuti keyakinan kepercayaan kita di tengah publik. Seperti Tuhan mengirim perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah, kita pun dikumpulkan sedikit demi sedikit untuk bisa mandiri. Namun sekalipun demikian mereka tidak pernah kekurangan. Jadi kalau di dalam Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, walaupun sedikit, tetapi kita tidak pernah berkekurangan. Persediaan yang diberikan Allah kepada kita setiap hari dan yang telah disediakan sejak kita datang ke dunia ini, meskipun bukan merupakan sesuatu mujizat seperti persediaan mengandung belas kasihan. Jadi saudara, mari kita menyajikan hidangan di padang gurun dengan kuat kuasa Roh Kudus dan dapat diperkenan oleh Allah untuk menyajikan dan menikmati hidangan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan masa depan daripada anak-anak. Artinya kita sebelum mengembuskan nafas terakhir, kita perlu menggiring ke arah selatan atau menurunkan bagi kita berkat. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian untuk terus bersyukur atas segala rahmat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.